Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Daniel 1 ayat 3 sampai 8. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita melakukan atau mempunyai kesukaan atau hobi yang berbeda dengan orang lain? Misalnya saja tenis meja. Mungkin bagi orang lain tenis meja adalah olahraga kesukaannya, tetapi bagi kita, mungkin tenis meja adalah olahraga yang paling tidak kita suka. Di dalam perbedaan yang terjadi, apa yang kita rasakan? Apakah kemudian kita merasa bahwa kita tidak pantas berada di komunitas mereka? Atau mungkin kita merasa minder, atau mungkin juga kita merasa justru ingin menjadi seperti mereka cuma karena kita takut ditolak, cuma karena kita takut tidak punya teman, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi berbeda dari yang lain sebenarnya bukanlah hal yang menakutkan. Hari ini kita belajar dari Daniel dan ketiga temannya. Mereka pun juga melakukan suatu hal yang berbeda. Pada saat mereka menjadi tawanan, mereka dan juga beberapa orang muda lainnya diberikan suguhan berupa santapan raja dan juga anggur yang biasa diminum oleh raja. Orang-orang muda lainnya menikmati santapan itu, tetapi berbeda dengan Daniel dan ketiga temannya. Mereka memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan cara tidak menikmati santapan raja dan juga anggur. Tentu yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya ini adalah perbuatan yang berbeda dari orang muda yang ada pada saat itu. Daniel dan ketiga temannya tidak takut untuk menerima segala konsekuensi. Daniel dan ketiga temannya tidak takut akan terjadi sesuatu pada diri mereka ketika mereka menolak apa yang sudah disiapkan. Daniel dan ketiga temannya punya prinsip yang baik. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Mereka tetap berpegang teguh pada ajaran dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Daniel
dan ketiga temannya berani untuk berbeda dari yang lainnya. Mereka lebih baik memegang prinsip dan menjalankan firman Tuhan dengan keteguhan hati daripada harus ikut-ikutan, daripada harus menerima cuma karena mereka ketakutan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih takut untuk tampil beda? Apakah kita masih takut untuk menampilkan diri kita apa adanya? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan sangat sempurna. Setiap manusia memiliki keunikan. Begitu juga di dalam keluarga-keluarga, setiap anggota keluarga punya keunikan masing-masing. Anggota keluarga punya kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Tidak perlu untuk disamakan, tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu juga mengajari mereka. Sebab di dalam perbedaan itulah kita belajar untuk saling menerima, belajar untuk saling menghargai. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah diri kita apa adanya, jangan takut untuk tampil beda selama yang kita lakukan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Amin.